kode etik PNS dalam literasi digital. Kode etik dalam PNS untuk membangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan berbudaya dalam ekosistem digital Indonesia. Yang akan dibahas di sini adalah digital etik dan digital kultur. Berikutnya adalah agenda pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, mengikuti latar belakang dan urgensi literasi digital bagi ASN. Yang kedua ada digital etik atau etika digital. Prinsip, nilai, dan norma beretika di ruang digital. Yang ketiga ada digital kultur atau budaya digital, yaitu untuk membangun budaya digital yang positif dan produktif. Yang keempat adalah kode etik PNS dan media sosial. Regulasi dan panduan perilaku ASN secara daring. Yang nomor 5, penerapan dan studi kasus, yaitu implementasi nyata dan contoh pelanggaran etika digital. Yang keenam, yaitu kesimpulan dan rekomendasi, yaitu komitmen bersama menuju ASN digital yang integritas. Mengapa sih literasi digital penting bagi PNS? Indonesia punya 204 juta pengguna internet, dengan kurang lebih 4,7 juta ASN, dan 91% diantaranya aktif bermedia sosial. Sebagai representasi negara, perilaku digital ASN mencerminkan citra pemerintah, maka literasi digital bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Apa itu etika digital? Etika digital adalah kemampuan bersikap bijak di ruang digital. Adapun 6 prinsip utamanya, yaitu privacy, kebenaran, rasa hormat, tanggung jawab, inklusivitas, dan keamanan. Keenam prinsip ini jadi panduan ASN dalam berperilaku di platform digital manapun. Etika digital khusus bagi pegawai negeri sipil. Hal yang harus dilakukan yaitu 1. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan profesional. 2. Memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan. 3. Menjaga rahasia negara dan kerahasiaan jabatan. 4. Mencantumkan sumber informasi yang jelas dan valid. 5. Menggunakan akun resmi untuk komunikasi kedinasan. 6. Melindungi data pribadi masyarakat yang dilayani. Hal yang dilarang bagi pegawai negeri sipil. 1. Menyebarkan berita bohong atau hoax atau disinformasi. 2. Mengkritik pemerintah atau kebijakan secara provokatif. 3. Membocorkan informasi rahasia negara atau rahasia instansi. 4. Mengunggah konten sara, pornografi, atau kekerasan. 5. Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau politik. 6. Melakukan perundungan atau cyberbullying di media sosial. 3. Digital kultur atau budaya digital. Budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan. Pilar budaya digital ASN ada 4. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu memperkuat nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam interaksi digital. Yang kedua, nilai Pancasila digital. Mengimplementasikan sila-sila Pancasila sebagai landasan berperilaku di ruang digital. Ketiga, etika bermedia sosial. Membangun kebiasaan positif seperti bijak berbagi, kritis menerima informasi, empati dalam berkomentar. Keempat, inovasi dan kolaborasi. Inovasi dan kolaborasi itu mendorong kreativitas digital untuk pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Regulasi kode etik PNS di era digital. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur kewajiban ASN untuk setia dan taat, dan menjaga persatuan dan melayani dengan profesional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Itu mengatur larangan PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik dan larangan aktivitas yang meresahkan masyarakat. Menurut Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values ASN. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Contoh yang keempat, menurut Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku, yang berisi tentang tata cara pengawasan, sanksi, dan pembinaan perilaku ASN termasuk aktivitas di media sosial. Studi kasus pelanggaran etika digital. Contoh kasus yang pertama, PNS menyebarkan hoax. Seorang PNS menyebarkan berita palsu tentang kebijakan pemerintah melalui grup WhatsApp, menyebabkan kepanikan di masyarakat. Sanksi yang diterima berupa penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun. Contoh kasus yang kedua, posting konten provokatif. ASN mengunggah konten bernada sara dan mengkritik kebijakan pemerintah secara provokatif di media sosial menggunakan akun pribadi. Sanksi yang diterima berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Kasus yang ketiga, kebocoran data. Pegawai instansi pemerintah secara tidak sengaja membagikan dokumen rahasia berisi data warga ke grup chat yang tidak berwenang. Sanksi yang diterima berupa sanksi pidana dan pemberhentian dari jabatan. Selanjutnya ada strategi implementasi etika digital ASN. Yang pertama ada peningkatan kompetensi. Meliputi pelatihan literasi digital wajib bagi seluruh ASN. Selanjutnya, sertifikasi kompetensi digital berjenjang. Selanjutnya, mentoring dan coaching dari ahli di digital. Yang terakhir ada pembelajaran mandiri atau e-learning berkelanjutan. Yang kedua ada penegakan regulasi. Yang pertama yaitu sosialisasi aturan kode etik digital secara berkala, pengawasan konten media sosial ASN, mekanisme pelaporan pelanggaran yang jelas, dan pemberian sanksi yang tegas dan konsisten terhadap ASN yang melanggar. Yang ketiga adalah pembudayaan digital. Meliputi yaitu kampanye internal ASN bijak bermedia sosial. Yang kedua ada role model pimpinan dalam etika digital. Yang ketiga komunitas marketing integrasi digital intansi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan atau poin-poin penting dari ASN berintegritas di era digital. Baik, poin yang pertama yaitu etika digital bukan pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap ASN. Yang kedua, budaya digital harus dibangun dari nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, setiap konten yang diunggah adalah cerminan diri, profesionalisme, dan integritas dari seorang ASN. Yang keempat, pelanggaran etika digital memiliki konsekuensi hukum dan disiplin yang nyata. Maka dari itu, mari bersama-sama menjadi ASN yang berakhlak, profesional, dan berintegritas di era digital saat ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.